Dan hanya untuk kalian kami akan terus bagikan berita olahraga teraktual serta terpercaya. Duduk manis di tempatmu dan simak video berikut ini. Pembalap Yamaha Factory Racing Fabio Quartararo mengizinkan rekan setim Maverick Viñales mau mencontek setelan YZR M1 miliknya. Bisa saja langkah itu dieksekusi di MotoGP Belanda. Rapor keduanya bak bumi dan langit dalam 4 balapan terakhir. Pembalap Spanyol tersebut berada di papan tengah ketika Quartararo naik podium. Bahkan dalam MotoGP Jerman, Viñales seolah hilang di telan bumi. Saat sang pemimpin klasemen berhasil finish di urutan ketiga, rider nomor 12 itu masuk garis finish terakhir. Viñales start di posisi 21 dan mengakhiri lomba lebih maju 3 langkah. Gap keduanya hampir 20 detik. Tak pelak, ayah satu anak itu meledak dan mulai menyalahkan tim yang tidak memberikan motor kompetitif. Ia merasa kurang dihormati. Dalam kondisi frustasi, Viñales mengutarakan akan membuat setelan motornya identik dengan M1 Quartararo. Setelah mempelajari data, ia tahu ada perbedaan di bagian-bagian tertentu. Saya mengamati datanya dalam beberapa balapan, ternyata dia berada di titik berbeda daripada saya. Solusi saya akhir pekan ini menggunakan setelan benar-benar serupa dengan yang dipakainya, seperti elektronik, suspensi, dan lihat apa yang terjadi. Masing-masing pembalap memang berbeda, ini bukan cara yang tepat untuk pendekatan lomba. Di sini dia selalu kencang, meski dia bekerja dengan cara sendiri, tapi kalau dia mau meniru saya tidak masalah. Saya fokus total kepada urusan saya. Jujur sudah lama, saya belum melihat ke bagian seberang garasi. Saya hanya memikirkan hasil saya. Dalam momen sulit dia harus mencoba menyelamatkan akhir pekan. Meski itu 7, 8, 9, atau 10, motor tidak menang di Sangsering tapi bukan yang terakhir. Itu masalah saya tahun lalu atau problem yang dia punya. Saya tak tahu. Maverick salah satu pembalap terbaik di kejuaraan saat dia kencang. Dia sangat tidak konsisten. El Diablo menegaskan tak peduli dengan apa yang dilakukan koleganya itu, termasuk mencontek setup motornya. Tapi pembalap Prancis tersebut juga mengingatkan kalau trik itu tidak bagus. Jika menilik dari daftar prestasi Viñales yang selalu kencang di Asen, rider itu menang di Belanda 3 kali, masing-masing 2 dari kelas ketiga dan 1 MotoGP 2019. Selain hal itu, Direktur Motorsport KTM Pit Beirer puas dengan hasil yang dipetik Miguel Oliveira dalam MotoGP Jerman. Ia juga terkesan dengan prestasi Marc Marquez. Oliveira memang gagal mempertahankan kemenangan dari MotoGP Catalunya. Kendati demikian, ia tampil jempolan di Sangsering. Pembalap Portugal itu tidak mampu menyaingi pace Marquez yang konsisten di posisi terdepan. Keduanya terpaut 1,610 detik. Sementara itu rekannya Brad Binder melesat ke 4 besar. Lonjakan kinerja duo KTM ditunjang oleh motor yang kian mumpuni, ditambah dengan strategi matang dan manajemen ban lebih baik. Hanya ada hujan yang sedikit mengganggu. Beirer sendiri mengaku tak terkejut dengan pencapaian kedua pembalap. Selama akhir pekan, ban akan usang untuk jarak 30 lap. Anda kemudian melihat Miguel memperlakukan dan menghemat ban belakang dengan sangat baik di Sangsering. Kami berada dalam tekanan besar setelah balapan-balapan awal yang gagal. Faktor penting bagi kami adalah bisa membalikkan situasi dalam periode singkat dan sekarang bertarung di podium dengan determinasi. Ada langkah besar dan penting, kata Pit Beirer. Pabrikan asal Austria tersebut sudah punya rencana untuk mengerek Oliveira lebih tinggi lagi. Dari urutan ke-20, pembalap 26 tahun itu sekarang berada di peringkat ke-7. Oliveira hanya kalah 1 poin dari Maverick Viñales dan 57 dari Fabio Quartararo. Dengan konsisten masuk 3 besar, pastinya jarak itu akan terkikis. Apalagi dalam 3 edisi terakhir, pembalap KTM itu mengumpulkan 15 poin lebih banyak dari pemuncak klasemen.